Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Jadi alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Senandung syukur, senandung cinta hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita ingin menghitung-hitung nikmat itu satu demi satu, maka itu tidak akan pernah cukup kalau kita ingin menghitungnya. Dan meskipun seluruh pasir di pantai dikumpulkan menjadi satu untuk menghitung nikmat Allah, maka itu tidak akan pernah bisa. Kemudian salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam suri tauladan kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah lupa untuk senantiasa bersalawat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, semoga bahagia selalu, dan yang penting jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kalau memang video ini bermanfaat, silahkan di-share. Kalau video ini membawa kebaikan, silahkan di-share, entah itu video yang ini ataupun yang sebelum-sebelumnya. Dan terima kasih, tetap selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang lebih baik lagi. Tanpa kalian saya tidak ada apa-apanya, tanpa kalian channel ini tidak ada artinya. Oke, jadi kalau setiap saat, di setiap waktu, yang namanya kehidupan pasti akan banyak lika-liku, akan ada banyak warna, suka ataupun duka. Mau kita suka ataupun tidak, ya kita harus jalani. Hari ini mungkin kita akan menangis, besoknya mungkin kita akan tertawa, tetapi di kemudian hari kita akan menangis dan tertawa bersamaan. Boleh jadi seperti itu. Jadi intinya setiap kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak bersyukur, maka alangkah durhakanya kita, alangkah ingkar nikmatnya kita ketika kita tidak mampu bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita. Oke. Misal kita ada masalah atau apapun itu, curhat sama Allah. Karena sebaik-baik tempat curhat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling memahami kita dalam hidup ini, dalam dunia ini, hanya ada satu. Meskipun seluruh orang meninggalkan kita, siapapun itu, baik itu teman dekat kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, putra putri kita bagi yang sudah berkeluarga, mereka semua akan meninggalkan kita. Dan hanya satu yang tidak pernah meninggalkan kita, baik siang ataupun malam, baik gelap ataupun terang, baik itu hujan ataupun kemarau. Satu-satunya yang tidak akan pernah membiarkan kita lelah, satu-satunya tidak akan pernah membiarkan kita sendiri tanpa ada teman, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia sang maha cinta, dia sang maha pengasih. Apapun yang kita alami, Allah memberikan kita itu sebagai bentuk kasih sayangnya. Terkadang ketika Allah kangen sama kita, ya Allah kangen, senantiasa Allah kangen dengan kita. Mungkin karena kita lama tidak sholat malam, Allah kangen dengan kita. Allah kangen dengar curhat kita di sepertiga malam. Allah kangen dengar kita meminta, mengemis kepadanya, memohon kepadanya. Murni karena Allah sayang, bukan karena Allah ingin sesuatu dari kita. Tidak sama sekali. Jadi kalau bilang, masa sih Allah kangen? Iya, tandanya Allah kangen, Allah akan memberikan kita ujian. Misal kalau misalnya contoh kecilnya kita tersandung batu kemudian meringis kesakitan, itu bukan karena semata-mata karena tidak ada tidak ada sesuatu di baliknya. Kalau kita peka dan kita merasa selama ini mungkin ada sesuatu yang antara kita dengan Allah itu ada jarak, Allah akan berikan isyarat. Allah akan berikan isyarat, Allah akan berikan instrumen dari mungkin tadi tersandung batu, atau mungkin
tangan yang tertusuk duri atau jarum pentul, boleh jadi seperti itu. Pada saat kita terkena itu, kemudian kita beristighfar. Jadi misalnya, aduh astagfirullahaladzim, kok bisa ya? Nah, tanamkan dalam hati kita, boleh jadi Allah kangen dengan saya. Apa ya, dosa apa ya yang telah saya lakukan sehingga tercipta jarak antara saya dengan Allah? Apa ya hari ini yang saya lakukan sehingga Allah begitu rindu dengan saya? Atau apa ya yang selama ini saya lakukan, atau saya sengaja menjauh dari Allah? Jangan hanya pada saat kita ada ujian, pada saat kita ada musibah yang besar, kita tidak ada siapa-siapa yang mendampingi, tidak ada orang yang bersama kita, baru kita mencari Allah. Jangan sampai seperti itu. Ingat dulu teman-teman, setiap kita memang terkadang lupa, terkadang hilang, dan tidak semudah membalikkan telapak tangan, perbuatan dan perkataan, tidak semudah itu. Tetapi itulah kita manusia, namanya makhluk sosial, pasti akan saling mengingatkan. Namun saling mengingatkan itu cobalah dengan cara yang baik-baik, yang bijak. Tegas bukan berarti keras, karena kalau kita, orang yang akan kita ingatkan itu sifatnya sudah keras, kemudian kita tambah kerasi, maka itu tidak akan pernah luluh. Sama ibaratnya api, kalau kita siram dengan bensin, maka dia akan semakin membesar nyalanya. Tapi kalau air kita mau padamkan, maka yang harus kita siramkan kan adalah air. Salah tadi. Kalau api yang mau kita padamkan, maka harus air yang kita siramkan, bukan bensin. Kalau yang ada mau apinya padam, yang ada tambah membesar. Nah gitu, kalau misalnya ada orang yang kita mau ingatkan, sahabat kita kah, pasangan hidup kita kah, saudara kita kah, atau yang bagian punya orang-orang spesial nih, atau mungkin someone nih, atau siapapun itu, entah itu sahabat sejati, sahabat karib, atau siapa, ketika akan kita ingatkan, ya ingatkan dengan baik-baik. Dia mungkin boleh, tapi itu jalan terakhir. Kalau kita diami, tapi saya rasa sih tidak ada. Selama kita sabar, selama hati kita lapang, dan kita niatnya untuk memperbaiki, niatkan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan baik-baik, sampaikan dengan hati. Karena kalau kita sampaikan dengan logika, boleh jadi logika juga yang akan menerima. Dan kapan kita menggunakan logika untuk menyampaikan itu dengan cara yang keras, tidak ada kelembutan sama sekali di dalamnya, dan hanya menuntut kesempurnaan, hanya menuntut kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak akan pernah selesai masalahnya. Karena kenapa? Setiap manusia beda-beda jiwanya, beda-beda karakternya. Nah kita juga manusia biasa. Kalau kita juga mau meluruskan orang lain, maka sebelum itu kita harus juga perbaiki diri kita dulu. Bagaimana mungkin air yang keruh, air yang kotor bisa membersihkan kain putih, yang ada malah tambah kotor. Nah kalau kain kotornya tadi sudah kotor, kemudian ditambah lagi dengan membersihkannya dengan air cucian, air comberan, atau air yang pernah, atau air teh, atau air kopi, otomatis tidak akan pernah bersih, otomatis itu akan tambah kotor malah kalau seperti itu. Sama kalau kita ingin menanam pohon, maka yang kita mulai dari sebelum menanam pohon itu, siapkan bibitnya, siapkan tanah, wadah yang bagus, pupuk, air yang secukupnya untuk menyiramnya. Jangan juga menyiramnya dengan terlalu banyak air, karena yang ada akarnya nanti akan busuk atau mungkin akan mati, seperti itu. Sama seperti hati juga, ketika hati itu sudah keras, kemudian kita tambah kerasi, maka itu justru semakin akan membatu. Tapi cobalah kekerasan kita berikan dengan kelembutan. Kalau misalnya pada saat sudah lembut tapi dia belum bisa sadar, tegas bukan berarti memusuhi, tegas bukan berarti membenci. Ingat loh teman-teman, setiap kita
punya kekurangan masing-masing. Kapan kita menuntut orang lain untuk berubah menjadi seperti diri kita yang kita inginkan, atau menjadi orang yang betul-betul harus seperti itu yang kita inginkan? Apa bedanya kita dengan orang di luar sana yang menuntut kesempurnaan orang lain, padahal kita sendiri jauh dari kesempurnaan? Kalau kita seperti itu berarti kita tidak mencontohi Rasulullah. Rasulullah saja dalam memberikan petuah kepada para sahabat, mengingatkan para sahabat, dia tidak melakukan kekerasan. Rasulullah boleh marah, bisa marah, tetapi Rasulullah hanya marah ketika kebenaran itu sendiri dilecehkan, ketika hak-hak orang Islam itu sendiri sudah dilecehkan, atau hak-hak Islam itu hak-hak Allah itu sendiri sudah diselewengkan atau tidak pada sesuai koridornya, baru Rasulullah marah. Tapi kalau masalah Rasulullah dihina atau dicela oleh kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy atau orang-orang non-muslim, Rasulullah masih bisa menghadapi itu dengan kesabarannya, dengan kelembutannya. Jadi banyak para sahabat yang masuk Islam itu bukan karena kekerasan, tapi kagum kepada kesabarannya Rasulullah, kelembutannya Rasulullah. Ya, saya tidak bilang kita harus seperti Rasulullah, tidak juga, karena kita manusia akhir zaman. Rasulullah saja tidak berada di sisi kita, Rasulullah saja tidak pernah kita dengar suaranya, Rasulullah saja tidak pernah kita lihat di dalam mimpi, apalagi di alam nyata. Jadi alangkah kecewanya beliau ketika melihat kondisi kita yang sekarang, yang sudah di zamannya fitnah sana sini, sebar isu yang tidak jelas, sesama muslim saling mencela, saling menghina, saling menghujat satu sama lain. Kalau melihat kondisi seperti ini, dan ketika Rasulullah masih ada melihat kondisi seperti ini, Rasulullah akan sedih melihat umatnya bercerai-berai seperti ini. Harusnya umat Islam bersatu, tetapi apa yang kita lakukan? Kita justru menghadapi zaman yang dimana ulama semakin didiskriminasi, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, korupsi terjadi di mana-mana. Musuh-musuh Islam saat ini tuh sedang berbahagia, sedang berbangga hati karena berhasil membuat kita seperti ini, bercerai-berai. Sekarang itu ia mengatakan dirinya Islam hanya sekedar Islam, tapi tidak menunjukkan sisi dan nilai-nilai keislamannya itu sendiri. Islam itu tidak keras, Islam itu membawa kedamaian. Islam itu tidak hanya sekadar bahwa embel-embel itu saja di KTP Islam, tapi perilakunya tidak sesuai dengan Islam. Ketika melihat orang lain pakai hijab, pakai jilbab, kemudian kelakuannya tidak sama, yang dijudge adalah jilbabnya. Ketika melihat ulama, kiai atau ustaz yang mungkin tidak sepaham dengan jalur pemikiran mereka, yang dijudge gelar ustaznya. Kenapa ustaz seperti ini? Ustaz itu juga manusia, ulama juga manusia, yang bisa salah, yang bisa melakukan kekeliruan. Kalau kita melihat kesalahan orang, perbuatan orang yang mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam, bukannya dihina, bukannya dihujat habis-habisan. Memang kita ini siapa? Memang kita sudah sempurna di matanya Allah. Memang kita tidak punya dosa. Kalau kita tidak punya dosa, kita sudah menjadi malaikat dong. Kalau kita tidak punya dosa, berarti kita sudah tidak hidup dong. Karena selama kita hidup, kita akan diuji dengan berbagai ujian. Tapi bukan berarti selama kita hidup kita unjuk gigi bahwa wah, ini loh saya lebih baik daripada mereka. Ini loh dia yang satuakan ini seperti ini loh. Yang ada kita berfanatik buta, mungkin terhadap diri kita sendiri atau terhadap orang yang paling kita idolakan, sangat idolakan. Padahal yang harus kita idolakan itu adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak marah, kita tidak bergetar saat Rasulullah dilecehkan, saat Al-Quran diinjak-injak, dibakar atau apa. Tapi giliran artis yang dihujat sana sini, kita marahnya luar biasa. Saat apalagi ya, teman kita melakukan kesalahan, kita bela habis-habisan. Tapi saat syariat Islam, saat ulama yang harus kita jaga, ulama adalah warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita tidak jaga mereka, Allah akan ambil semuanya. Allah akan ambil dan dunia ini akan dibinasakan. Jadi selama kita tidak memperbaiki diri dan menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, apa bedanya kita dengan hewan? Hewan itu memang tidak dilengkapi akal pikiran seperti kita manusia diciptakan, tetapi mereka terkadang jauh lebih beradab daripada kita sendiri. Kita sebagai manusia terkadang jauh lebih kejam daripada mereka yang tidak terlihat. Iya, iblis memang musuh kita yang nyata. Iblis adalah musuh kita yang nyata. Namun terkadang kita mengalahkan iblis. Tahu kenapa? Sesama kita, saudara sesama muslim saja saling menghujat, saling menghina, saling menghakimi, saling membunuh satu sama lain. Tidak berpikir lagi secara rasional, tidak berpikir lagi bahwa yang saya lakukan ini boleh jadi adalah kesalahan atau dosa. Kita lebih memperturutkan hawa nafsu, padahal setiap saatnya harusnya kita memperbaiki diri, mengingatkan satu sama lain. Bukan saat kita melihat kesalahan orang lain, kita justru semakin menjatuhkan. Apalagi sekarang zamannya teknologi, semuanya serba curhat di media sosial, viral di media sosial. Yang kita lakukan adalah jari-jari kita ini lebih kejam, jari-jari kita ini lebih kejam daripada lisan kita. Terkadang lisan lebih berbahaya daripada tindakan kita, tapi ternyata sekarang jari-jari kita lebih berbahaya daripada lisan kita. Itu fenomena yang terjadi sekarang. Kenapa? Saat melihat kesalahan, kita langsung menghujatnya, ikut-ikutan menjudge, ikut-ikutan menjatuhkan, padahal kita tidak tahu bagaimana asal-usulnya, apa latar belakang dari masalah tersebut. Kita tidak tahu kronologis kejadian itu, kita langsung menjudge, kita menjatuhkan, kita menghujat habis-habisan, seakan kita sempurna. Memang kita ini siapa sih? Surga juga tidak jelas bagi kita, surga dan nerakanya kita tidak jelas. Hari ini boleh jadi kita melakukan amal kebaikan, tapi siapa sangka kalau sebentar kita akan melakukan amal kejahatan. Ingat, hal yang paling berbahaya adalah ketika kita menyakiti hati sesama muslim, hati sesama manusia, sesama makhluk. Pada saat kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampunnya kepada Allah. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan kepada manusia, kepada sesama kita umat Islam, sesama muslim ataupun sesama manusia, selama orang tersebut tidak memaafkan kita atau kita hanya tidak mau minta maaf sama dia, maka keburukan akan terus mengikuti hidup kita.